Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sepanda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Leo ya. Kebetulan kartunya udah saya shuffle. Untuk menghemat waktu jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, kalian bisa tekan tombol loncengnya ya. Lalu untuk yang request tema, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Kalian kalau ingin private reading atau mau terapi, kalian bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Lalu untuk yang rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Nah, oke. Ini general reading, bacaan umum, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin energi kalian yang tertarik dalam bacaan ini. Kalau tidak, walaupun kalian Leo, tapi ini mungkin bukan energi kalian, karena Leo tuh banyak banget di luar sana, oke? Oke, sorry, saya agak batuk ya. Kita mulai aja. Untuk Leo, kamu sedang mengalami masa kesendirian ya, dimana akhirnya kamu menemukan kebahagiaan itu ada di dalam diri kamu ya, bukan tergantung dari orang lain, bukan tergantung dari materi, bukan tergantung dari apapun juga di luar diri kamu ya. Karena kamu sudah melewati sesuatu hal yang mungkin dirasa itu udah nggak baik, itu udah nggak sehat, jadi harus ditutup siklusnya, dan memulai lembaran baru ya. Karena ada the tower moment ya, kamu menutup siklus yang sudah tidak baik dan membuka siklus yang jauh lebih baik ya. Selain itu adanya keterbatasan lingkungan, atau mungkin lingkungan kamu tuh sebenarnya nggak terlalu suka dengan apa yang kamu lakukan atau yang kamu pilih ya. Mereka jadi nyinyir, mereka jadi gimana lah kepada kamu gitu. Akhirnya tapi sebenarnya kamu itu masih bisa bergerak, seperti terlihat di sini, mata tertutup, tangan terikat gitu kan, tapi kaki masih bisa jalan, masih bisa bergerak ya. Namun akhirnya mungkin karena kamu kekeh, mau nggak mau akhirnya ada tower moment, ada yang diruntuhkan, ada yang dihancurkan. Karena apa? Mungkin dibangun dengan ego, itu juga bisa ya. Terus ketika kamu sudah melewati hal ini, kamu sudah bahagia dengan diri kamu sendiri, akhirnya kamu akan bertemu dengan twin flame kamu atau soulmate kamu. Entah dalam hal percintaan ya, kamu mendapatkan soulmate atau twin flame, atau dalam hal pekerjaan, rekan kerja yang seimbang sama kamu, itu juga bisa ya. Di sini kartunya kesendirian semua ya untuk yang tiga ini, seperti Eight of Swords, Nine of Cups, dan The Hermit. Nah, karena kamu sudah mengalami tower moment, kamu akhirnya bisa menemukan kebahagiaan ada di dalam diri kamu sendiri. Dan ke depan, karena mungkin nggak mudah ya menjalani hubungan dengan twin flame atau dengan soulmate. Kenapa? Karena twin flame dan soulmate itu jiwa kembar. Saya belum memperdalam soal twin flame dan soulmate, tapi saya hanya mencoba membaca energi ya, karena setiap minggu ada energi cek untuk divine feminine dan divine masculine. Nah terus karena ini jiwa kembar, kekehnya sama, kerasnya sama, kita seperti bercermin gitu, dan kekehnya sama, keras kepalanya sama, dan lain-lain. Kita seperti melihat cermin, jadi kadang bentrokan itu ada ya. Twin flame soulmate nggak harus bersatu, tapi ada juga yang bersatu, seperti Celine Dion penyanyi dan almarhum suaminya ya. Dan akhirnya kamu menjadi orang yang jauh lebih spiritual. Kamu mencari jawaban, kamu menunggu waktu, menunggu jawaban dari Allah dan alam semesta. Kamu lebih spiritual, yang saya rasain seperti itu. Oke, itu untuk tarotnya. Terus di sini untuk Soul of Journey dari Oracle Card ada Surrender, Happiness, dan Chance. Kamu menyerahkan semuanya kepada Allah ya, divine timing ya. Kamu serahkan semuanya sepenuhnya, kamu ikhlas, kamu sabar gitu kan. Yang penting kamu udah usaha, udah berdoa ya, karena kamu lebih spiritual, dan akhirnya kamu menemukan kebahagiaan, dan semua itu akhirnya berubah menjadi jauh lebih baik. Amin ya, kita aminkan.
karma baiknya adalah itu, ya. Selain kamu bisa melewati tower moment, kamu bisa menutup siklus yang gak baik, kamu mendapatkan kesendirian dalam hidup kamu gitu kan. Dan kesendirian itu lebih ke kebahagiaan ada di dalam diri kamu, terletak di dalam diri kamu, gak bergantung sama apapun dan apapun. Dan akhirnya kamu lebih ke sisi spiritual, mendekatkan diri sama Allah dan alam semesta, petunjuk yang baik, yang mencari petunjuk yang baik dengan berdoa, dengan memohon gitu kan, dengan ibadah itu juga bisa. Dan untuk romance angelnya di sini ada stay optimistic about your love life. Kamu tetap harus optimis tentang kehidupan percintaan kamu, dan mungkin kamu sedang terpisah jarak dan waktu, ya. Bisa jadi mungkin keterbatasan lingkungannya itu ya karena mungkin LDR, ya. Terus ada make the effort, ketika kamu memang memiliki keinginan ya kamu harus buat pengorbanan, kamu harus buat usaha, upaya, bener nggak? Oke. Nah terus di sini ada nourish your temple, ya, self care-nya. Ada connect with fire dan connect with crystal. Temple, kuil, ya. Jadi kuil itu ya tempat peribadatan, tapi nggak hanya bentuknya bangunan dan di luar sana gitu, sebenarnya ada di dalam diri kamu. Kamu bisa mempergunakan badan kamu untuk berdoa, untuk beribadah, memohon kepada Allah gitu kan. Lebih ke badan, ke tubuh, ke hati, ya. Oke. Dan connect with fire mungkin ya bisa buat api unggun, itu juga bisa. Lalu kamu bisa mungkin mulai mengoleksi kristal untuk mendapatkan energi atau mengklirkan energi, membersihkan energi-energi dari hal yang gak baik, itu juga bisa. Dan tapi ingat, kalau untuk kristal sebaiknya yang sesuai dengan kebutuhan kamu, ya. Enggak, ya nggak salah juga kamu mau beli semua kristal, tapi lebih disarankan apa yang cocok sama kamu di saat ini kristal itu. Untuk mengoleksi, untuk lucu-lucuan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ketika kamu memang butuh kristal, misalkan mau coba untuk membersihkan energi-energi negatif dengan kristal, ya kamu harus konsultasi dulu. Kebanyakan tarot reader itu kalau misalkan punya usaha kristal, biasanya dia harus konsultasi terlebih dahulu. Saya belum sampai situ, ya. Semoga next ke depan ada yang endorse atau ada yang ngasih kristal, amin. Ngarep banget. Oke. Lalu ada monologi untuk bottom of the deck, untuk yang sudah di shuffle. Ini ada it's time to take action, waktunya kamu mengambil tindakan. Jangan sampai ketika kamu sudah melewati itu dan kamu bisa terbebas, kamu bisa intinya melewati semua hal yang gak enak itu, kamu menjadi sombong, ya. Karena sombong itu nggak cuma dari perkataan tapi dari perbuatan, bisa jadi dangah, jadi merasa lebih tinggi segala macam. Itu bisa menjatuhkan hati-hati. Atau dengan perkataan, contohnya, gue bisa kok ngelakuin, kecil, mudah lu, nggak, jangan kayak gitu, biasa aja, ya. Surrender to the divine, ini kartunya nyambung dengan surrender, sama-sama ungu, ya. Kamu memang benar-benar menyerahkan semuanya sama Allah karena kamu jauh lebih spiritual dan mencari jawaban itu dalam kesendirian. Akhirnya kamu mau nggak mau, suka nggak suka, ya memang jawaban terbaik atas semua permasalahan itu memang menyerahkan semuanya sama Allah dan mencari jawaban ke sisi spiritual. Itu saran saya. Ini ada kartu baru, saya mau kasih tahu dulu. Kartunya saya suka banget, ya. Ini namanya kartu apa ya tadi? Sexy Crazy Love kalau nggak salah. Crazy Love, lucu-lucu banget kartunya tuh, ya. Sebenarnya saya masih ada incaran lagi kartu, tapi tunggu dulu lah. Ada wisdom, ada pulau waktu gitu kan. Kalau lihat kartu tuh udah kayak lihat emas. Lalu di sini ada elevate your energy, believe, dan nourish yourself. Kamu harus meningkatkan energi kamu. Mungkin sekarang kamu udah stabil, udah baik, tapi karena kamu beribadah, kamu lebih mendekatkan diri sama Allah, energi itu naik, ya, tanpa kamu sadari, ya. Kita bisa ngerasain energi seseorang seperti ini. Ketika ada yang sedih, kita duduk deket orang yang sedih, kita kan ngerasain sedih, ya. Sering duduk di pemuka agama nggak? Kalau kalian duduk di samping ustazah atau pendeta, apapun itu, pemuka agama, itu pasti energinya beda, adem, ya kan, terus tenang. Nah itulah karena
mereka tuh memperbanyak ibadah ya, mendekatkan diri sama Allah. Dan ya memang adem, beda kok rasanya ya, beda kalau kita deket sama orang yang jahat, yang kebanyakan black magic. Wah, itu awalnya beda banget, panas gerah ya. Kalau kalian udah bisa mengkelirkan energi kalian dan lebih memperdalam spiritual, dan kalian orang-orang yang dikasih kelebihan ya, seperti indigo segala macam, dia bisa ngerasain energi nggak baik, misalnya orang ini pakai ini, orang ini pakai ini, tuh bisa ya. Terus di sini ada belief, lalu di sini ada nourish yourself. Nourish your temple, benar kan? Bersihin diri kamu, terutama hati kamu. Ini kartunya nyambung ya. Oke. Nah, itu tadi untuk crazy sexy love. Crazy love apa? Ya pokoknya itulah ya. Terus kita ke ini biar nggak ketutupan deh. Oke. Kita ke bottom of the deck dari tarot. Di sini ada Seven of Wands ya. Kamu itu tipenya pekerja keras, cuman agak over, jadi semua kamu kerjain semua, kamu handle semua, dan jatuhnya kewalahan. Bagus sih, mungkin kamu workaholic, tapi kalau hasilnya nggak baik, lebih baik didelegasikan atau dibagi tugas, atau sebenarnya tugas pokok kamu ini, tapi karena kamu orang gila kerja atau pingin ngebantuin niatnya, atau gue bisa handle sendiri, itu juga bisa, tapi hasilnya nggak baik, buat apa gitu loh ya kan. Lebih baik kamu fokus sama satu atau pekerjaan pokok kamu tapi hasilnya baik, daripada kamu banyak ngerjain tapi hasilnya nggak maksimal ya. Oke. Terus ada the devil ya, mungkin kamu kenapa ada tower moment ya, mungkin kamu akhirnya bisa terlepas dari kemelekatan terhadap atau adiktif terhadap, mungkin bisa zat-zat terlarang seperti narkoba, minum-minuman keras, pasangan, itu juga bisa, seks segala macem ya. Oke. Lalu di sini ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles di sini kamu orangnya pekerja keras, nggak mau nunda-nunda pekerjaan, tekun ya, dan akhirnya apa yang kamu inginkan dapat. Keluarga yang bahagia, keluarga yang berkelimpahan materi, berkecukupan materi ya. Dan materi itu nggak cuman bisa dinikmati sama keluarga inti kamu, tapi keluarga besar kamu juga. Lalu ada the Empress, dimana dimana semua itu harus dirawat, mungkin sisi spiritual, mungkin diri kamu, nourish your temple, nourish yourself. Kamu bisa merawat diri kamu, merawat hati kamu, merawat hubungan kamu, itu juga bisa konsisten ya. Karena di sini the Empress itu orang hamil kalau nggak salah ya, seingat saya. Orang hamil itu kan janinnya harus dirawat agar dia sehat sempurna. Nah seperti itulah mungkin masa yang sudah kamu lewati ini ya. Terus di sini ada Ten of Sword ya, mungkin kamu pernah mengalami dihianati oleh seseorang yang kamu percaya, dan tapi sebenarnya Ten of Sword itu nggak usah ditakutin. Karena apa? Ten of Sword itu sebenarnya adalah kartu kebangkitan, karena Ten itu angka terakhir, dia harus mulai lagi dari nol, terpuruk, tergantung dari kamunya. Kalau kamu memang mau stuck ya udah, kondisi kamu kayak gitu, gagal move on terus. Tapi kalau ini dijadikan cambuk untuk kamu, maka kamu bisa mulai lagi dari nol, bangkit. Oke. Dan di sini ada Six of Cups gitu kan. Ya kadang memori-memori di masa lalu atau kenangan masa kecil juga masih suka teringat, it's okay, tapi jadikan itu kaca spion ya, pelajaran untuk nggak ngulangin lagi ke depan. Seperti mobil, kalau ngeliat kaca spion cuma ngeliat ke belakang sebentar aja, kalau ngeliat ke belakang terus nubruk oke, jalannya nggak bener ya. Terus di sini ada King of Wands, kamu jadi punya banyak kegiatan atau aksi lah ya, perbuatan ya. Oke, kalau ini kayak gini terjadi gue bisa pilih ini, kalau misalkan ini terjadi gue bisa pilih ini, bla bla bla. Lalu di sini ada energi di Emperor ya. Semua itu tergantung dari lawan yang ada sekarang, yang berhadapan sama kamu. Emperor di sini kan dia dalamnya pakai baju perang, luarnya pakai kain merah. Di sini tergantung dari orang ya.
Kamu berdiplomasi bisa, kamu perang juga bisa, tapi kamu lebih milih berdiplomasi. Tapi kalau berdiplomasi udah nggak ketemu jalan keluarnya dan memang nih orangnya yel banget gitu kan, kamu bisa berperang gitu loh. Apa yang kamu mau itu kamu kejar. Orang ini energinya kenceng banget, Knight of Sword, oke? Terus Ace of Wands, akan ada yang bertindak, mau bertindak, mulai bertindak. Itu juga bisa, di sini kartunya nyambung dengan instant action, oke? Ya, nyambung in Aries. Terus dan kamu akhirnya dihadapkan kepada dua pilihan, ya. Mungkin ada orang di masa lalu yang mau rekonsiliasi, itu juga bisa. Atau akhirnya kamu bisa menunjukkan hasil kerja kamu, hasil kamu healing gitu kan, kepada orang lain. Tapi jangan lupa, don't let pride get in your way. Jangan sampai kesombongan itu menghancurkan semuanya ya. Banyak pertentangan, tapi akhirnya kamu bisa menyelesaikan atau menjadi orang yang jauh lebih bijaksana, fleksibel, tapi gimana ya, tegas tapi komunikatif banget gitu loh ya. Gitu. The Moon, setiap orang punya sisi kegelapan ya, tapi akhirnya kamu balik ke sisi spiritual, dimana cahaya itu menjadi penuntun. Ini seperti ya, kita dalam semua orang tuh mengalami sisi kegelapan ya. Kita mau nggak mau, suka nggak suka, memang balik ke sisi spiritual gitu loh. Itu sih saran saya yang paling baik ya. Dan akhirnya kamu lebih hemat mungkin dalam hal uang ya. Mungkin bisa juga kamu akhirnya lebih berhati-hati dalam urusan hati. Disesuaikan aja ya urusan hati atau karir, dan akhirnya kamu bisa menjaga keseimbangan keuangan. Atau karena kamu akhirnya dihadapkan kepada dua pilihan, kamu bisa mengimbangi dua hal tersebut, itu juga bisa. Kamu akan mendapatkan berkah the sun ya, dimana kamu menjalani hari-hari lebih jujur, lebih ikhlas, lebih berani, tapi juga kamu jadi pribadi yang jauh lebih hangat ya. Itu untuk bottom of the deck dari tarotnya. Untuk bottom of the deck dari monologi, di sini ada you are good enough, kamu sudah cukup baik ya. Terus be bold and make the first move. Jadi ayo kamu bergerak dan buat pergerakan. Mungkin tadi ada Ace of Wands ya, orang yang bergerak pertama kali, adanya aksi, it's time to take action. Jangan sampai masa lalu mengungkung atau mengintilin kamu terus gitu loh ya. Kamu akhirnya menjadi orang yang bisa melihat semua dari perspektif yang jauh lebih luas, jauh lebih besar, jauh lebih ya, seperti nggak katak dalam tempurung lagi, tapi jauh lebih besar. Mimpi kamu butuh usaha, oke? Karena keberuntungan ada di pihak kamu, itu juga bisa. Nggak ada yang disetting seperti batu, tetap semua masih bisa berubah ya. Dan you and your loved ones are safe. Kamu sekarang waktunya untuk membuka hati, udah aman lah ya gitu ya. Ya itu tadi, akhirnya kamu bertemu twin flame kamu, oke? A time to give rather than take. Waktunya kamu lebih banyak memberi daripada menerima. The end of a talk cycle approach. Apapun pendekatan yang terasa sulit itu akan segera berakhir. Ekspektasi powerful change, pengharapan, ekspektasi bisa merubah, memiliki kekuatan, memiliki power untuk merubah. Jadi ya kalau punya ekspektasi jangan yang kecil-kecil, yang tinggi aja gitu. Toh ekspektasi itu kan seperti mimpi, nggak bayar, gratis ya nggak gitu. Kamu punya ekspektasi tinggi, tapi ingat jangan juga jatuh. Nanti ketika jatuhnya sakit banget, biasa aja gitu. Jadi diukur lah ya, kamu yang paling tahu kapasitas diri kamu. Jawaban yang akan kamu butuhkan nanti akan segera datang, oke? Apa sih yang kamu butuhkan untuk rilis seperti ini? Mungkin nourish your temple, connect with fire, connect with crystal, itu juga bisa, oke? Dan kamu tenang, ke depan kamu akan ketemu soulmate dan atau twin flame kamu, maka kamu akan memiliki hubungan percintaan yang baru, a new romantic cycle begin, oke? Itu untuk monologinya. Untuk self care nya di sini ada romance angel, finance and career. Kamu sekarang mungkin kenapa kamu kerja keras, kenapa kamu banting tulang, karena kamu memang ingin mewujudkan
berkecukupan finansial yang nggak cuman bisa dinikmatin sama keluarga inti kamu tapi keluarga besar kamu ya. Dan di sini sekarang kamu lagi ada financial issue, jadi makanya kamu kerja keras banget gitu ya orangnya ya. Kodependensi yaitu tadi mungkin kenapa dihancurkan, mungkin ya hubungannya memang sudah tidak baik, bisa juga ya karena mungkin hubungannya ketergantungan tadi adiktif sama pasangan ya, itu juga bisa nggak baik, terlalu berlebihan nggak baik, ada yang terlalu controlling mungkin juga bisa. Dan akhirnya kamu mungkin dengan soulmate atau twin flame kamu bisa menuju ke jenjang pernikahan. Ya karena tadi ada kodependensi ya mungkin cintanya nggak berbalas, bisa kamu yang nggak berbalas atau orang yang kamu cintai yang tidak membalas cinta kamu, dan kamu harus bisa keluar dari permasalahan pribadi kamu. Namun kamu harus mencintai diri kamu terlebih dahulu ya untuk memulai suatu hubungan. Dan let your friend help you, ketika kamu memang butuh bantuan ya udah ngomong aja ke teman kamu ya, tempat sharing, atau bisa juga ke pakar. Reconciliation tadi ada ya, Three of Pentacles. Mungkin ada orang di masa lalu yang ingin rekonsiliasi sama kamu ya. Terserah kamu, dan akhirnya kamu dihadapkan kepada dua pilihan tadi ya, Two of Swords. Kamu mau sama orang di masa lalu atau dengan orang baru yang mungkin itu twin flame atau soulmate kamu. Bisa jadi dia adalah orang yang tepat untuk kamu, orang yang baru ya. Itu sih yang saya rasain. Namun kamu harus bisa membebaskan diri kamu, dan waktunya kamu bisa mengambil alih kontrol hidup kamu. Mungkin selama ini karena kamu masih kepikiran masa lalu gitu kan, jadi kamu nggak bisa ngambil kontrol hidup kamu, tapi lebih ke masa lalu membayangi hidup kamu gitu loh. Playfulness, perbanyak bermain biar biar bahagia dan menghadirkan energi positif, oke? Dan untuk self care-nya di sini ada soak in the bed, kamu bisa berendam di dalam air ya, itu juga bisa. Terus membaca, kamu mungkin bisa, karena banyak playfulness, kamu connect with kristal, membersihkan energi negatif, jadi energi yang lebih bekerja sekarang ya. Terus jurnal, kamu bisa menulis jurnal atau clean your space, bisa bersih-bersih rumah, bisa bersih-bersih kamar, bisa bersih-bersih tempat kerja, meja kerja, kamu bisa bernyanyi, kamu bisa minum teh, atau kamu melakukan afirmasi positif, bisa jalan-jalan santai pagi hari, sore hari, ground yourself, membuat kerajinan seni seperti lukisan, atau kamu bisa build strength, membangun kekuatan, kamu bisa merencanakan keberlimpahan mengenai uang, itu tadi karena kamu ingin mendapatkan keluarga yang bahagia, berkecukupan materi. Mungkin kamu bisa aromaterapi yang keren. Oke. Terus sekarang kita ke soul journey. Empati, kamu mungkin jadi orang yang jauh lebih empati ya. Empati itu menempatkan posisi kita di posisi orang lain. Mungkin gini, kalau simpati kan dia kasihan ya, tapi kalau empati, aduh gimana ya kalau gue yang ada di posisi dia, kayak gitu ya, itu bagus banget, oke? Terus service, mungkin kamu bisa jadi orang yang jauh lebih tahu apa sih maunya orang dan melayani. Oke, lu maunya kayak gini, ya udah kita cari jalan tengah, kan itu juga bisa. Worry, adanya kekhawatiran, bisa juga kamu nggak jadi kekhawatiran kamu akhirnya hilang, itu juga bisa. Kamu menjadi orang yang lebih memaafkan, menerima, balance, bisa healing, bisa sembuh. Regret, ada kamu sadar kamu nggak bisa merubah masa lalu yang udah terjadi atau war moment itu tadi. Trust, kamu lebih percaya intuisi kamu gitu kan, diri kamu juga bisa, nggak ada lagi keraguan, nggak ada lagi rasa iri, kamu orang yang penuh cinta. Failure, kegagalan ya, kegagalan adalah sukses yang tertunda ya, oke? Courage di sini, keberanian ya, kamu jadi orang yang lebih berani dan kamu lebih punya harga diri. Kamu selain kerja keras, kamu juga disiplin untuk mendapatkan abundance, keberlimpahan, dan bisa juga kamu jadi orang yang jauh lebih bersyukur, karena dengan bersyukur kita bisa ditambah nikmatnya, oke? Lalu di sini untuk kartu crazy sexy, bukan crazy sexy love, ternyata crazy sexy. Rayakan cinta kamu, yaitu tadi kamu ketemu soulmate, twin flame yang
embrace your sensitivity. Kamu harus bisa merangkul rasa sensitif kamu, jadi bisa mengemas, lebih mengemas ya, nggak terlalu sensitif banget ya. Terus kasih ruang atau space untuk orang lain gitu loh ya. Petualangan lagi nungguin kamu nih, ayo kamu mau berpetualang kemana nih gitu, dia lagi nungguin nih. Trust your intuition. Nah tadi seperti yang saya bilang, trust ya, nih hampir sama kartunya, lebih percaya intuisi ya, karena kamu mungkin rajin ibadah jadi intuisi kamu lebih tajam. Tell the truth, kamu lebih bisa mengutarakan kebenaran. Say your sorry, kalau kamu salah kamu bisa jadi orang yang pemaaf, atau berani mengatakan maaf, atau ya berani tadi ya, mungkin courage, spruce up your nest, bisa juga ya jemur-jemur, bersih-bersih, jemur-jemur bisa juga ya. Over your love ya kan. Terus it's time to rise, ini saatnya untuk bangkit tadi, ten of sword tadi. Reconsider your commit, ya kamu harus bisa apa ya, komitmen kamu tuh apa sih, dan kamu harus bisa pegang, harus bisa jalanin, harus bisa apa sih komitmen itu, maksudnya lebih ya kamu jadi orang yang lebih komitmen ya, slow down gitu kan. Kamu jadi lebih, tadi ya ada four of pentacles, lebih berhati-hati dalam menggunakan uang, be present, yang lebih sekarang gitulah ya. Choose love, yaitu tadi kamu dihadapkan kepada dua pilihan, dimana orang di masa lalu dan soulmate atau twin flame kamu yang akan datang. Nah, something bigger is on the way, yaitu tadi soulmate, twin flame, dan ya kesuksesan di bidang materi. You are healing, kamu udah sembuh ya. It's time to stop procrastinating ya, ini waktunya untuk berhenti untuk membandingkan. Oke. Risk it, kamu harus bisa berani mengambil resiko. Your purpose is joy, wow, dancing, dan kamu bisa lebih menerima diri kamu mendapatkan pujian, dan kamu bisa jadi orang yang lebih banyak memberi ya. Apa yang sudah kamu dapatkan, kamu bisa menjadi lebih banyak memberi. Oke. Sekian readingan untuk zodiak Leo. Karma baik apa yang akan diterima zodiak Leo di bulan Juli 2021. Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin request judul, tema, bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terakhir dari setiap saya upload video terbaru, bisa tekan tombol loncengnya ya. Terus kalau ingin mendapatkan info mengenai terapi dan private reading, bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Dan jika rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesoris, bisa cek di Shopee saya, Panda Gorden. Oke, sekian readingan untuk zodiak Leo, karma baik yang diterima kalian di bulan Juli 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.